dan sebagai eksekutornya adalah Sunan Kudus yang kala itu menjabat sebagai Senopati Agung Kesultanan Demak dengan menggunakan pedang kaki Kintanaga milik dari Sunan Gunung Jati dan dimakamkan di Jepara. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi pada Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan ngasih materi yang berjudul Sesi Siti Jenar dan Sunan Kalijaga dari sisi kontroversi. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450. Ia merupakan putra dari Raden Ahmad Sahuri, Tumenggung Wilwatikta yang dipercayakan sebagai pemimpin Tuban ke-8. Meskipun kemudian Sunan Kalijaga tidak menjadi pemimpin Tuban ke-9 atau ke-9 karena lebih memilih berdakwah, menyiarkan agama Islam dan mengabdi pada Kesultanan Demak, kerajaan muslim pertama di Nusantara yang dipimpin oleh Raden Patah. Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya Dewan Wali Songo yang pure pribumi dari sekian Wali Songo yang mayoritas blasteran luar, baik itu blasteran Tionghoa, blasteran Campa, maupun blasteran Arab. Jika para wali pada umumnya memakai sorban, ia malah tampil dengan memakai belangkon, seiring dengan ajarannya yang sinkretis, memadukan budaya lokal ke dalam ajaran agama Islam. Ia sendiri berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika pendiriannya diserang. Jadi, satu hal yang perlu ia lakukan adalah melakukan pendekatan secara bertahap, memasuki, mengikuti, sembari memengaruhi. Ia berkeyakinan bahwa jika Islam sudah dipahami, maka otomatis kebiasaan lama hilang. Dalam artian, mereka biar muslim sajalah dulu. Toh pada suatu saat nanti, mereka akan berubah meninggalkan bid'ah dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siti Jenar sendiri bernama asli Saik Saidi Junar, lahir di Persia yang sekarang bernama Iran pada tahun 1425 dan meninggal di tahun 1508 akibat eksekusi mati penggal kepala yang dilaksanakan di pelataran Kesultanan Demak. Dan sebagai eksekutornya adalah Sunan Kudus yang kala itu menjabat sebagai Senopati Agung Kesultanan Demak dengan menggunakan pedang kaki Kintanaga milik dari Sunan Gunung Jati dan dimakamkan di Jepara. Letak makamnya sendiri saya tidak ingin memberitahukan pada kalian, takutnya kalian ke sana bawahi nasi tumpeng plus telur dadar dengan bermodalkan Rp20.000 kemudian meminta dibeliin HP sama Siti Jenar. Siti Jenar yang selama hidup gak pernah ngelihat HP jadi bingung. HP Oppo tondu. Iya benar mbah, HP Oppo. Vivo juga tak mengapa lah mbah. Pertama kali menjejakkan kaki di Nusantara, Siti Jenar bersama dengan hayandanya Syekh Datuk Soleh berlabuh di Pelabuhan Malaka. 3 tahun di sana kemudian berpindah ke Cirebon yang hingga pada akhirnya menetap di Jepara dan oleh para Dewan Wali Songo diangkat sebagai Sunan Jepara. Hanya saja Sunan Jepara ini kemudian ditiadakan dari katalog sejarah Islam karena ajaran dari Siti Jenar yang kontroversial. Melalui 4 tahapan ilmu yang diyakininya, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, yang salah satu poin terbesarnya adalah manunggaling kaula Gusti, penyatuan Tuhan dengan hamba. Dalam suatu forum pertemuan Dewan Wali Songo, Siti Jenar pernah mengemukakan argumentasinya dengan mengatakan bahwa orang yang sholat pada sujud dan rukunya sebenarnya adalah Allah. Hamba adalah Allah, hambalah yang berkuasa dan hambalah yang berkehendak. Argumentasi inilah yang kemudian membuat geram Dewan Wali Songo lainnya. Di sisi lain, Siti Jenar mengajarkan pada murid-muridnya tentang ruhisme. Ia mengatakan bahwa kehidupan yang sebenar-benarnya yang hakiki didapatkan setelah kematian. Jasad ini menurut dia hanya membelenggu kebebasan ruh, sehingga murid-muridnya pun nekat melakukan aksi bunuh diri dengan membuat keonaran dan merompak para kaum aristokrat atau kaum bangsawan. Meskipun hasil rompakannya tersebut dibagikannya kepada kaum duafa dan kaum tigafa 5, 6, 7, 8. Hal inilah yang kemudian menyeretnya ke meja hijau pengadilan kesultanan dengan dijemput oleh Sunan Kalijaga. Dan dalam perjalanannya
menuju ke istana kesultanan, mereka masih sempat memperdebatkan tentang arsi Tuhan, di mana Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Tuhan tidaklah memiliki arsi, dengan alasan bahwa jika Tuhan memiliki arsi berarti Tuhan sama halnya dengan manusia memiliki kerajaan. Namun hal ini ditentang keras oleh Sunan Kalijaga dengan mengatakan bahwa Tuhan memiliki arsi, sebagaimana yang diperkuat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 116, Tabakallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tiada Tuhan yang layak disembah selain Dia, Dia yang memiliki arsy yang mulia. Dan para pengikut-pengikutnya pun berupa para malaikat, para rasul, para nabi, para wali, para kiai, dan para ulama. Tapi terlepas dari semua itu, saya sendiri tidak bisa menjustis ajaran siapa yang salah dan ajaran siapa yang benar. Karena saya sendiri bukanlah seorang ulama. Saya hanyalah seorang uter baru atau seorang uter kini atau seorang up to date. Nantikan update selanjutnya berjudul Asasil Silsilah Asal Usul Iblis Purna Humor. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalam, ciao.